Film diawali dengan memperlihatkan beberapa pria yang sedang asik berburu rusa di tengah hutan. Hasil tangkapan itu tak hanya menjadi bahan makanan, melainkan juga untuk diambil kulitnya. Karena di tahun 1800-an, kulit hewan yang berbulu adalah salah satu komoditas yang sangat berharga. Sayangnya, saat asik berkemah, tiba-tiba mereka diserang oleh suku Indian. Sekalipun orang-orang suku Indian ini hanya menggunakan senjata tradisional, tapi mereka sangat ahli dalam berperang. Satu persatu anggota mereka dibunuh menggunakan anak panah yang entah datangnya dari mana. Maka dari itu, dibanding bertarung, mereka semua memutuskan untuk segera kabur menggunakan perahu yang berada di ujung sungai. Masalahnya, serangan musuh semakin agresif, dan mereka semua dipaksa bertarung tanpa persiapan yang matang. Dengan terpogoh-pogoh, mereka semuanya akhirnya berhasil naik ke atas perahu. Tak lupa hasil buruan mereka juga tadi diangkut dibawa pergi. Ya, para pemburu itu mengira orang-orang suku Indian menyerang karena ingin merebut hasil buruannya. Tapi, dugaan mereka ternyata salah besar. Semua kekacauan ini terjadi karena sang kepala suku sedang mencari putrinya, yang infonya diculik oleh para pemburu. Di tahun 1823, masih sangat jarang ditemui perahu yang memiliki mesin. Makanya kecepatan mereka hanya bermodalkan deras atau tidaknya sungai. Ngomong-ngomong, rombongan pemburu ini dipimpin oleh seorang pria kaya bernama Kapten Henry. Selama pemburuan juga, ia telah menyewa seorang pemandu wilayah bernama Glass. Berdasarkan pengamatannya, mereka semua tak akan bisa selamat jika terus berlayar ke ujung sungai, karena wilayah tersebut sudah dikepung oleh suku Indian. Makanya mau tak mau mereka harus turun di tengah jalan dan melanjutkan perjalanan melewati jalur yang berbeda. Salah satu anggota pemburu yang sok tahu bernama Fit tak berhenti meledek ide tersebut karena dianggap mempersulit pelarian. Tapi sebagai kapten, Henry sudah memutuskan untuk tetap mengikuti arahan dari Glass. Kulit hasil buruan kemarin sangat berat dan tak mungkin diangkut selama pelarian ini. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menyembunyikannya di pinggir sungai dan akan mengambilnya kembali di kemudian hari. Mendengar keputusan tersebut, Fitz semakin tak bisa menahan emosinya dan mulai mengumpat sana-sini. Parahnya, ia juga tak segan menunjuk Glass sebagai pengkhianat yang membongkar persembunyian mereka ke orang suku Indian. Ia berani berkata demikian karena ternyata mendiang istri Glass adalah orang suku Indian asli. Bahkan, ia dikaruniai seorang putra bernama Hawk, yang juga ikut dalam perburuan ini. Makanya begitu mendengar keluarganya direndahkan, Hawk tidak bisa menahan amarahnya. Shut up, Fitzgerald. You only saved this little dog right here. Fitzgerald! Did he kill her? Malam itu Hawk tak kuasa menahan air mata karena harus melihat ayahnya terus direndahkan oleh Fit. Tapi sebagai ayah, Glass mencoba meyakinkan untuk bersabar. Singkat cerita, keesokan paginya, dugaan Glass ternyata benar. Pasukan suku Indian itu kemarin ternyata sudah menunggu di ujung sungai. Seandainya ngotot berlayar, maka tak satu pun dari mereka yang akan selamat. Ngomong-ngomong, untuk kembali ke markas, Glass dan rombongannya harus menempuh perjalanan sekitar 2 minggu melewati hutan dan pegunungan. Sebagai pemandu wilayah, setiap pagi ia bangun lebih awal untuk memastikan jalurnya aman. Tapi pagi itu, Glass harus bernasib sial karena saat menyisir hutan yang begitu hening, tiba-tiba ia diserang oleh seekor beruang. Walaupun mengalami sakit yang luar biasa karena tubuhnya telah dicabik-cabik, Glass berusaha untuk tetap tenang dan berpura-pura mati karena beruang umumnya sangat suka bermain dengan mangsanya. Dan begitu perhatian si beruang teralihkan, diam-diam ia segera mengambil senjatanya. Namun, pada akhirnya serangan tadi tak cukup menumbangkan si beruang, karena hanya melukai bahunya. Kali ini Glass benar-benar diserang tanpa ampun. Namun, sekali lagi ia berusaha untuk tak bergerak, agar si beruang mengiranya telah mati.
Dari sana, ia kemudian mengambil pisau dari sakunya dan mulai kembali bertarung dengan sisa tenaganya. Tak lama kemudian, Henry dan kawan-kawan berhasil menemukan keberadaan Glass berkat suara tembakan tadi. Tapi, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Fitz sendiri bukannya bersyukur karena rekannya selamat, malah bilang harusnya Glass tadi bertarung tanpa senjata, karena suara tembakan yang hanya akan memicu kehadiran suku Indian. Tentu saja mendengar itu, Hawk marah besar. Di lain sisi, Kapten Henry segera menjahit luka-luka di tubuh Glass, yang sebenarnya hampir mustahil untuk disembuhkan. Di saat yang sama, orang suku Indian yang mulai sekarang kita sebut saja sebagai suku Ri mendatangi para tentara Prancis untuk menukarkan semua kulit curian mereka tadi. Sebagai imbalannya, sang kepala suku menginginkan 5 ekor kuda. Ternyata, suku Ri ini tak seprimitif yang orang bayangkan. Bahkan, mereka bisa bernegosiasi dengan baik. Alasan mereka melancarkan serangan kemarin tak lain karena tentara Amerika tak berhenti membantai wilayahnya. Bahkan tak jarang juga anak gadis mereka diculik dan diperkosa untuk dibuang di tengah hutan. Sekalipun kondisinya sudah hampir mati, Kapten Henry nampaknya sangat menghargai nyawa Glass karena dianggap terluka akibat mencari jalan yang aman bagi mereka. Maka dari itu, semua anggota tim harus bahu bergantian untuk mengangkut tubuhnya hingga sampai ke markas. Glass sendiri masih sadar namun dia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, bahkan tak mampu untuk mengeluarkan suara. Beberapa anggota pemburu berharap Glass mati agar tak menjadi beban. Namun, Kapten Henry tetap ngotot untuk membawanya. Hingga pada akhirnya, ketika harus melewati perbukitan yang selimuti salju yang begitu tebal, mereka pun menyerah. I'm sorry. I can't do that. How do we get back without him? He's the Dibandingkan ditinggal di tengah hutan dan mati secara perlahan, Kapten Henry berencana untuk mengakhiri penderitaan Glass saat itu juga dengan cara membunuhnya. Namun Hawk menolak ide tersebut dan memilih untuk menemani ayahnya hingga ajalnya tiba. Tapi, sampai akhir Kapten Henry juga nampaknya tak sanggup membunuh Glass. Maka dari itu, ia kemudian mengeluarkan sayembara di mana siapa saja yang mau menemani Glass hingga napas terakhirnya, ia akan diberikan imbalan berupa uang sebesar $100. Selain Hawk, seorang pemburu muda bernama Bridge juga bersedia untuk menemani Glass sekalipun tak dibayar. Di sini, Fitz melihat sebuah kesempatan di mana ia juga bersedia untuk menetap karena dengan begitu, nantinya ia akan mendapatkan bayaran penuh dari upah yang ditolak oleh Hawk dan Bridge. Kapten Henry sebenarnya agak curiga akan tingkah Fitz, sampai-sampai tak berhenti memperingatkannya untuk merawat Glass dengan sepenuh hati. Singkat cerita, Kapten Henry dan rombongannya yang tersisa melanjutkan perjalanan, sedangkan Glass dan putranya ditemani oleh Bridge dan Fitz menginap di tengah hutan hingga ajal menjemputnya. By the way, hampir tiap malam Glass mengingat kejadian pembantaian yang menewaskan istrinya, bahkan masih menyisakan luka bakar di wajah putranya. Pelaku pembantaian tersebut tak lain adalah tentara Amerika itu sendiri. Berbanding terbalik dengan Glass yang jatuh cinta dengan orang suku Indian, Fitz sendiri masih menyimpan dendam ke mereka. Bagaimana tidak, kepalanya pernah dikuliti hidup-hidup, makanya ia hampir botak sebelah. Siang itu Hawk dan Bridge pergi berburu makanan. Fitz bertugas untuk menjaga Glass yang terbaring tak berdaya. Tapi bukannya merawatnya dengan sepenuh hati, ia malah menggoda dan memaksanya untuk bunuh diri dengan alasan agar nyawa putranya bisa selamat. Karena tak lama lagi suku Ri akan melewati lokasi mereka. Di tengah percobaan pembunuhan, tiba-tiba Hawk muncul. Sontak Fitz pun panik. Karena Hawk tak berhenti berteriak, akhirnya ia dibunuh. Bayangkan betapa sakit hatinya Glass saat menyaksikan hal tersebut. Tapi ia juga tak bisa berbuat apa-apa.
Beberapa waktu kemudian, Fitz yang pandai berbohong mengatakan bahwa kemungkinan Hawk tersesat saat berburu, padahal sebenarnya jasad Hawk sudah ia sembunyikan di tengah hutan. Keesokan paginya, Bridge dibuat kaget karena Fitz tiba-tiba bilang 10 menit lagi orang-orang suku Indian akan melintasi lokasi mereka. Fitz menyeret Glass ke liang lahat, kemudian menguburnya dengan paksa. Bridge sebenarnya tidak tega, namun dia juga khawatir akan keselamatan dirinya. Maka dari itu, ia meninggalkan tempat minumnya sebagai permintaan maaf kepada Glass. Keesokan harinya, Glass mencoba bangkit dan menahan semua rasa sakit di tubuhnya. Namun tetap saja ia belum sanggup berjalan karena kakinya patah akibat ditindih beruang. Ia merangkak ke sana kemari untuk mencari keberadaan putranya, dan setelah beberapa lama ia berhasil menemukannya, namun dalam kondisi sudah tak bernyawa. Di saat yang sama, Bridge akhirnya menyadari kalau Fitz telah berbohong. Karena tak bisa lagi berbohong, akhirnya Fitz pun mengakui dosanya. Mulai sekarang, mereka berdua harus bekerja sama untuk menutupi fakta tentang kematian Glass. You lied to me. Point out it was Donnie, you understand? Setelah merelakan kepergian putranya, Glass kemudian merangkak untuk mengumpulkan barang-barang. Salah satu yang paling berharga adalah bulu beruang kemarin. Sedangkan untuk makan, ia kemudian mencari bangkai hewan. Tapi yang paling sulit ia temukan adalah pasokan air. Karena untuk sampai ke sungai, Glass harus menuruni bukit sambil merangkak. Masalahnya, setiap kali ia minum, lubang di lehernya terus mengeluarkan darah. Makanya untuk menutupi lubang tersebut, Glass harus membakar kulitnya sendiri. Wilayah tersebut tiba-tiba dilewati oleh suku Ri. Karena tak bisa berlari, Glass pun menghanyutkan dirinya ke sungai. Sekalipun aksi tadi hampir merenggut nyawanya, tapi pada akhirnya ia berhasil selamat. Kini pakaiannya basah kuyup sedangkan suhu sedang berada di bawah 0 derajat. Entah sudah berapa hari berlalu, tapi kita bisa melihat Glass kini sudah berdiri, walaupun harus menggunakan tongkat. Ia bertahan hidup dengan memancing ikan di sungai dan memakannya hidup-hidup, hingga pada suatu malam, ia bertemu orang Indian yang sedang menyantap daging bison. Orang Indian bernama Hikuk ini tersentuh mendengar kisah Glass, makanya ia kemudian mengajaknya berkelana bersama. Namun, masalahnya luka di pundak Glass ternyata tak kunjung sembuh. Jika dibiarkan, lama-kelamaan akan mengalami pembusukan. Di lain sisi, Fitz dan Bridge akhirnya berhasil sampai di markas. Fitz mulai mengarang cerita agar kematian Glass terdengar masuk akal dan heroik. Makanya Kapten Henry tak berhenti memuji mereka. Thank you. Thank you. Kid's been beating himself up off the bad road. Kondisi tubuh Glass tiba-tiba kembali menurun sampai mengalami demam tinggi. Untuk menyelamatkan nyawanya, Hikuk kemudian memotong beberapa ranting pohon untuk disusun menjadi sebuah tenda agar Glass tak kedinginan. Luka-lukanya juga diobati dengan cara tradisional. Begitu bangun, kondisi Glass sudah membaik. Namun anehnya, Hikuk belum juga kelihatan. Glass memutuskan untuk mencarinya dan ia menemukan Hikuk sudah tewas tergantung di sebuah pohon akibat dibunuh oleh orang Amerika. Tak jauh dari sana, terdapat beberapa pemburu yang sedang berkemah. Glass melihat seorang wanita suku Indian yang menjadi korban penculikan, dan dia diperkosa. Glass langsung menolongnya. Saat perampok tadi sedang ditawan, Glass diam-diam mengambil kudanya agar bisa digunakan untuk kabur. Beberapa hari kemudian, pemburu yang mengejar Glass kemarin berhasil tiba di markas Kapten Henry. Tempat minum yang Bridge berikan ke Glass ternyata tak sengaja dibawa oleh pria ini. Kapten Henry kemudian memerintahkan semua anggota segera menyisir hutan demi menemukan keberadaan Hawk. Dan betapa terkejutnya mereka ketika yang ditemukan selamat malah Glass. Jesus Christ, what happened? Where is he? I'm riding ahead, Bill. Take Bridger. Take Bridger.
Setelah semua kebohongan Fit terbongkar, Kapten Henry langsung memerintahkan penangkapannya. Namun, Fit ternyata tak hanya berhasil kabur, tapi juga berhasil menggasak semua uang yang terdapat dalam berangkas. Situasi ini membuatnya naik pitam. Sekarang satu-satunya orang yang bisa menemukan pembunuh putranya adalah Glass itu sendiri. Glass ditemani Kapten Henry berangkat untuk melacak pelarian Fit. Begitu ditelusuri, ternyata benar. Jejak kuda Fit menunjukkan kalau ia kabur ke arah hutan. Glass dan Kapten Henry berencana menyergapnya dari dua arah. Sayangnya, tiba-tiba Kapten Henry malah masuk ke dalam jebakan. Fit membunuh Kapten Henry dengan cara yang mengenaskan. Kejadian ini pun tak menghentikan pemburuan Glass. Ia tetap mengangkut jenazah Kapten Henry untuk dibawa ke markas saat balas dendamnya telah usai. Di tengah perjalanan, Glass memotong ranting sebagai umpan. Pemburuan berlanjut dan akhirnya Glass berhasil melukai Fit. Terjadi aksi saling tembak-menembak hingga duel fisik di tepi sungai. Pada akhirnya, pertarungan berakhir ketika Glass berhasil menusuk Fit berulang kali. You enjoy it, Glass. Your boy back. Saat Fit sudah hampir mati, tiba-tiba terdengar suara hentakan kuda rombongan Sukuri. Glass memutuskan untuk membunuh musuhnya dengan cara yang paling Fit benci, yaitu mati di tangan suku Indian. Glass menghanyutkan Fit ke arah mereka. Sang kepala suku membantu Glass karena wanita yang kemarin ia selamatkan ternyata adalah putrinya. Perjalanan balas dendam Glass berakhir. Kini arwah putranya bisa beristirahat dengan tenang. Pada akhirnya, perjuangan Glass bukan cuma soal bertahan hidup, tapi tentang melawan rasa sakit, kehilangan, dan dendam yang terus menghantui dirinya. The Revenant bukan sekedar cerita bertahan hidup, tapi kisah tentang kekuatan hati, tekad, dan arti sebenarnya dari kemanusiaan. Gimana menurut kalian? Apakah keputusan Glass sudah tepat, atau seharusnya dendam itu diselesaikan sampai akhir? Gua pamit undur diri, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di reka film atau alur cerita lainnya.